Halo teman-teman di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan akun YouTube channel Elky Pamo Indonesia. Nah, teman-teman, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan melanjutkan sesi kedua dari contoh analisa saham pertama ya, yaitu emiten DOIT bagian kedua atau bagian terakhir, yaitu PT Delta Dunia Makmur Tbk, sektor pertambangan ya, teman-teman. Perlu kami informasikan bahwa sesi satunya atau bagian pertamanya kami sudah rilis ya kemarin ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian kedua atau bagian yang terakhir. Nah, seperti biasa teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share agar Anda sekalian tidak ketinggalan informasi yang terbaru dan terbaik dari Elky Pamo Indonesia. Nah, baik teman-teman, mari kita mulai ya. Pada video pertama yang lalu kami sudah menjelaskan tentang company profile atau profil bisnis dari DOIT ini teman-teman. Nah, pada saat ini kita akan mulai masuk pada bagian yang kedua, yaitu bagian finansialnya ya teman-teman. Nah, setelah kita cek data 10 tahun terakhir dari laporan laba rugi dan neracanya, kita mendapatkan summary kira-kira seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, kami menghitung bahwa penjualannya itu mengalami peningkatan atau CAGR sekitar 5,47% per tahun ya dalam 10 tahun terakhir. Kemudian net profitnya itu rata-rata 318,94 miliar per tahun. Tetapi kemarin tahun 2019 itu mengalami penurunan sekitar 10,45%. Kemudian earning per share atau laba per lembar saham rata-rata itu sekitar 37 per lembar. Karena kami melihat tidak stabil, jadi kami ambil nilai rata-ratanya ya teman-teman, dengan tingkat kenaikan CAGR-nya 4,25% per tahun. Kemudian CAGR asetnya 3,23% per tahun, CAGR ekuitasnya 23,67% per tahun, dan CAGR book value itu 24,72% per tahun, serta yang terakhir CAGR working capitalnya 10,46% per tahun. Jadi kita bisa melihat dari segi aset, ekuitas, book value ya itu mengalami pertumbuhan ya, khususnya ekuitas dan book value mengalami pertumbuhan 2 digit per tahun. Nah, working capital juga mengalami pertumbuhan 2 digit per tahun, menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan juga semakin banyak ya teman-teman, semakin luas. Kemudian GPM rata-rata itu 22,15% ya di kuartal pertama kemarin. Ini analisa ini kami buat masih berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama tahun 2020 kemarin ya teman-teman. Itu GPM rata-rata 17,74% per tahun ya. OPM rata-rata 15,51% per tahun. Kemudian net profit margin atau NPM rata-rata itu 2,90% per tahun. Nah, Anda perhatikan teman-teman, ada sesuatu yang Anda harus perhatikan yang menarik di sini. Dari GPM ke OPM itu ada sekitar 6, ya 6, sekian 6,6 ya persen. Itu berarti production cost. Kemudian dari 15,51 dari OPM ke NPM itu ada operational cost. Jadi ada 13% itu operational cost. Nah teman-teman, coba kita perhatikan ya. Sebelum kita melanjutkan, kita mendeteksi di sini ada sesuatu tanda kutip ya. Mengapa GPM rata-rata 22,15% itu ke OPM rata-rata 15,51%, drop sekali turunnya ke NPM rata-rata yaitu 2,90%. Nah, ini ada sesuatu yang mencurigakan teman-teman. Anda harus langsung periksa ya, cek ada apa. Nah, kita perhatikan teman-teman dari laporan laba ruginya teman-teman. Coba Anda lihat ini Delta Dunia Makmur DOIT. Ternyata setelah dicek dari segi laporan laba rugi, kita mendeteksi adanya di kotak merah ini beban lain-lain ya. Ini satuannya dalam dolar Amerika Serikat ya teman-teman. Ini ada 30.621.437 dolar Amerika ya teman-teman. Nah, ini apa sebetulnya beban lain-lain ini teman-teman? Jadi kalau Anda melihat ada statement lain-lain di laporan keuangan, itu harus jeli, teman-teman harus langsung periksa itu lain-lainnya apa ya teman-teman. Nah, cara memeriksanya coba kita lihat dari
penjelasan laporan keuangan di poin ke-29 ini teman-teman. Oke, coba kita lihat ya. Nah teman-teman, ternyata penjelasannya seperti ini ya. Ini ada poin 29, beban lain-lain. Itu dicatat di sana ada rugi selisih kurs, yaitu 30.323.618 US dollar ya. Kalau dikalikan dengan 14.500 sekitar 440 miliar rupiah. Jadi ternyata penyebabnya rugi karena selisih kurs, teman-teman. Nah, ini adalah kuartal 1, jadi sangat logis ya. Artinya teman-teman, kalau rupiah sudah menguat kembali, ini kemungkinan besar rugi selisih kurs ini mungkin tidak ada ya teman-teman. Berarti ini potensi profit ya. Nah, coba kita lihat lebih lanjut teman-teman. Perlu kita ketahui bersama bahwa kerugian akibat selisih kurs bukanlah kerugian yang berulang. Asalkan kursnya pulih ya. Seperti saat ini misalnya kan rupiah sudah pulih, yang kemarin itu kan memang hampir 18.000 ya kalau tidak salah. Sekarang kan sudah normal 14.000 sekian. Jadi maka kerugian tersebut diharapkan di periode berikutnya, berarti kuartal 2, mungkin Anda sudah bisa lihat laporan keuangan kuartal 2 sudah plus ya. Maka kerugian tersebut diharapkan di periode berikutnya sudah tidak ada. Tepat ya teman-teman. Jadi dengan kata lain, kerugian tadi sekitar 440 miliar rupiah itu diharapkan sudah tidak ada lagi, sehingga menjadi plus labanya. Nah, jadi sesungguhnya bila tidak ada rugi kurs, maka net profit kuartal 1 kemarin itu seharusnya itu adalah 7.626.513 US dollar alias 111 miliar atau 13 rupiah per lembar atau sekitar 0,0009 US dollar per lembar. Nah, teman-teman, kalau Anda bandingkan ini, umpamanya ini tidak terjadi rugi kurs ya, itu dengan kuartal 1 tahun sebelumnya 2019 yang EPS-nya 0,0002 per lembar. Coba Anda bandingkan ya teman-teman. Ini sebetulnya kalau bukan karena rugi kurs, ini dahsyat teman-teman. Sebetulnya dia bertumbuh EPS-nya sekitar 350% year on year. Begitu ya teman-teman logika berpikirnya. Jadi pada periode selanjutnya kemungkinan besar Doit sudah plus EPS-nya. Nah, Anda sudah bisa lihat sekarang karena ini berbasis kuartal 1 pada kuartal 2 ya, Anda sudah bisa lihat plus ya teman-teman, seperti perkiraan kami. Nah, baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Mari kita lihat lagi yang tadi ya. Selain beban lain-lain, kita juga mendapati ada yang cukup besar. Di sini ada yang disebut beban keuangan, yaitu pada deskripsi nomor 28 sebesar 13.650.641 US dollar. Nah, kita melihat ini sekitar 198 miliar ya. Mari kita cek ya teman-teman. Nah, teman-teman, beban keuangan di penjelasan laporan keuangan nomor 28 kita bisa melihat di sini yang paling besar adalah ada tulisan senior notes, yaitu sebesar 7.685.417 US dollar. Nah, kita melihat bebannya ini cukup menekan laba ya. Ternyata senior notes penyebabnya. Nah, kemudian sewa, kalau sewa itu merupakan sebuah keharusan ya teman-teman, dan pinjaman bank. Di sini ada angka pinjaman bank 1.171.367. Tetapi yang paling dominan di sini adalah senior notes. Nah, coba kita lihat teman-teman ya lebih jauh. Kalau kita cek dari kamus Investopedia, definisi senior notes ini dikatakan begini teman-teman. In the event of a bankruptcy, senior bank loans receive payment before other creditors, preferred stockholders and common stockholders when the assets of the borrower are sold off. Maksudnya begini teman-teman, ketika misalnya perusahaannya bangkrut, maka sebelum hutang-hutang yang lain dan bagiannya para pemegang saham ya, sebelum mereka itu pada menerima bagiannya, maka si senior notes ini adalah hutang yang pertama kali harus diprioritaskan. Itu harus diutamakan dibayar ketika aset-asetnya misalnya harus dijual ketika bangkrut. Jadi itu namanya senior notes ya teman-teman.
Nah, kalau kita lihat Doit ini memiliki komposisi senior notes itu sekitar 87% ya teman-teman, yaitu 7.685.417 US dollar dari total hutangnya 8.872.693 US dollar. Jadi ini 87%-nya ternyata senior notes. Ya, dan beban keuangan yang dibayarkan oleh Doit itu sebesar 13.650.641 US dollar ini dibandingkan dengan laba brutonya ya teman-teman itu 34.392.685 itu hampir sekitar 40%. Coba Anda bayangkan, dari laba bruto itu harus disisihkan 40% hanya untuk membayar senior notes. Nah, apa artinya teman-teman? Seluruh hutang Doit ini menggerus laba kotornya hampir 40% dan khususnya hanya untuk senior notes-nya saja loh teman-teman. Menggerus hampir sekitar 35% laba kotornya ya teman-teman. Dan ini sangat besar sekali. Nah, coba kita lihat teman-teman bagaimana histori hutangnya selama 10 tahun terakhir. Ini kami sajikan ya teman-teman. Debt to equity ratio-nya. Jadi rasio hutang terhadap ekuitasnya selama 10 tahun terakhir. Anda lihat prosentasenya ya teman-teman, dimulai dari 2011. Coba lihat nih. 1022%, 1196% dan seterusnya. Kemudian di 2014 mereka mengurangi hutang dan seterusnya. Memang terus-menerus mereka menekan hutang sampai kemarin 2019 itu debt to equity ratio-nya masih 321%, berarti sekitar 3,21 kali lipat. Jadi hutangnya ada 3 kali lipat dibanding hartanya bersih teman-teman. Oke, cukup jelas ya teman-teman kondisi keuangannya. Nah, teman-teman, selama 10 tahun terakhir ini Doit benar-benar bekerja untuk tanda kutip memperkaya krediturnya atau pemberi pinjaman, dan ini kurang baik. Memang ada kecenderungan ya teman-teman, kalau perusahaan itu pintar meleverage perusahaan dengan menggunakan utang, memang bisa itu akan mengungkit yang namanya return of equity. Nah, tetapi kalau di kasus Doit ini teman-teman, itu sampai 300%, ini bagi investor, bagi kita ini sudah cukup membuat kita tidak tenang ya teman-teman. Kemudian dari sisi CEC ya atau CIC, mari kita perhatikan neraca Doit ya, aset tetapnya 587.435.456 US dollar, revenue-nya 193.822.845 US dollar atau 775.291.380 per year kalau disetahunkan ya. Kemudian CFO-nya itu 59.658.574 US dollar atau disetahunkan menjadi 238.634.296 US dollar. Sejauh ini Doit cukup efisien ya, bila melihat penjualan berbanding aset tetapnya ya teman-teman. Coba Anda lihat ini penjualan berbanding aset tetap ini sekitar 1,4 ya. Nah, tetapi kurang efisien bila berbanding CFO-nya. Artinya cash flow-nya ini terlalu kecil ya teman-teman. Ini cash flow-nya ini cuman sekitar 40% dari aset tetapnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, lebih lanjut, mari kita lihat masalah return earnings atau laba ditahan emiten ini. Apakah ada harta karun terpendam di emiten ini? Coba Anda lihat yang kami kotakin warna merah ini ya teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat ini ekuitasnya. Di sini ada tulisan modal ditempatkan dan di store penuh dan tambahan modal di store. Ini sekitar 192.000 US dollar ya teman-teman. Anda lihat ini tahun sebelumnya 2018 dan yang di sebelah kirinya 2019. Ini tidak ada perubahan ya teman-teman. Tetapi yang mengalami perubahan yang sangat signifikan, coba Anda lihat saldo laba ini. Saldo laba teman-teman 2018 itu ada 87.584.393 US dollar. Tiba-tiba 2019 berkurang jauh sekali 64.704.299. Kalau Anda hitung ini sekitar 23.000 ya, 23.000-an US dollar teman-teman. Ini sangat besar sekali, hampir seperempat. Itu berarti hampir seperempat ya laba ditahan ini tergerus dari 2018 ke 2019.
Itu dia, teman-teman. Coba Anda perhatikan ya, laba yang selama ini udah dikumpulkan, ujuk-ujuk tiba-tiba berkurang seperempatnya. Nanti kita lihat, untuk apa itu? Nah, kita nanti lihat ya, teman-teman. Coba, total modal ditempatkan dan disetor penuh, ditambah dengan tambahan modal di setornya itu sekitar 192.000 US dollar, itu sekitar 2,8 triliun ya teman-teman. Dan kita melihat pemupukan laba pada akun saldo laba tadi itu sebesar 64.704.299 atau sekitar 938 miliar sejak 2001 teman-teman. Berarti 19 tahun atau sekitar 50 miliar saja per tahunnya. Dan di sini kita melihat saldo laba tahun 2018 itu 87.584.393 US dollar seperti yang kami sudah sampaikan tadi, menurun jauh pada tahun 2019-nya sudah sebesar ini. Berarti sekitar 25 atau 26%, teman-teman. Coba ya. Nah, teman-teman, coba kita lihat di cash flow-nya ya. Di cash flow-nya apa sih yang terjadi di cash flow pendanaan? Anda lihat ini, teman-teman. Pembayaran atas pinjaman bank. Nih, ternyata ada di sini, teman-teman. Oke ya, artinya ini ada cicilan pembayaran pokok hutang, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat ternyata berkurangnya laba ditahan ini pada tahun-tahun sebelumnya karena adanya pembayaran cicilan pokok utang ya, teman-teman. Sebesar kurang lebih 10.000 US dollar, berarti sekitar 145 miliar teman-teman. Sementara itu kalau kita periksa Doit ini bisa dikatakan hampir tidak pernah membagi dividen yang kami cek ya teman-teman kepada para investornya. Jadi bila kita periksa hutangnya, senior notes-nya saja ada sebesar sebetulnya awalnya 350 juta US dollar ya teman-teman. Tetapi ini karena sudah dicicil ya, tersisa 344, 373, 693. Nah, kemudian barusan nambah lagi sekitar 1,3 juta US dollar dari tahun 2018 yang lalu. Udah dicicil tapi nambah lagi. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Nah, kemudian coba kita lihat teman-teman senior notes-nya di keterangan nomor 14. Seperti ini. Ini awal senior notes-nya. Kalau Anda perhatikan keterangannya pada tanggal 13 Februari 2017, Buma atau anak usahanya si Doit ini itu menerbitkan senior note sebesar 350 juta US dollar dengan harga jual 98,986%. Senior notes tersebut akan jatuh tempo tahun 2022. Nah, ini harus Anda garis bawahi teman-teman, berarti 2 tahun dari sekarang. Artinya 2 tahun dari sekarang Doit ini masih tetap harus memikul debt to equity ratio yang sangat besar yaitu 300% tadi. Oke, itu logikanya. Senior notes tersebut dikenakan suku bunga tetap yaitu 7,75% dan dibayarkan 2 kali setahun yaitu 13 Agustus dan 13 Februari. Nah, teman-teman, di sini kami sudah buat keterangannya di sebelah kanan ini. Untuk lebih jelasnya kita melihat dalam keterangan pada catatannya bahwa senior notes tersebut dimulai 13 Februari 2017 melalui entitas anak Buma sebesar 350 juta, bukan ribu ya teman-teman, kami mohon maaf, itu sekitar kurang lebih 5 triliun dan akan jatuh tempo tahun 2022 nanti. Bunga utang saja itu 7,75% flat per tahun, berarti sekitar 380 miliar per tahun hanya bunganya saja. Ya, teman-teman. Jadi, apa maksudnya? Jadi sekitar 38,75% total bunganya yang harus dibayar dalam 5 tahun. Dengan kata lain, teman-teman, dalam 2 tahun ke depan, bila laba bersih tahunannya di bawah 380 miliar per tahun, kemungkinan besar harga sahamnya tidak akan kemana-mana. Kecuali digoreng bandar ya teman-teman. Itu kita tidak tahu. Kita mau ngomong yang berdasarkan logikanya secara fundamental ya teman-teman. Jadi Anda perhatikan kalau sampai laba tahunan si Doit ini di bawah, katakanlah di bawah 380 atau 400 miliar per tahun, itu sebetulnya habis hanya untuk bayar bunga. Jadi kalau dia mau ngejar harga sahamnya, setidak-tidaknya kalau kami hitung paling tidak dia harus laba bersihnya 500 miliar per tahun supaya ada EPS-nya yang cukup signifikan ya teman-teman. Nah teman-teman, mari kita lanjutkan.
Sebetulnya teman-teman, bila orbitnya tepat, peningkatan DER atau debt to equity ratio ini bisa berefek kepada peningkatan ROE sebenarnya. Tetapi kalau kita perhatikan pada DOIT ini, kalau Anda perhatikan secara kronologisnya, adanya senior note sekitar 5 triliun ini tidak berhasil mendongkrak ROE menjadi lebih tinggi. Pada tahun 2016, kami sudah cek ke belakang, teman-teman, ROE-nya sekitar 29,33%. Setelah ada senior notes pada awal 2017 tadi, 13 Februari tadi ya, teman-teman, 2017, ternyata di akhir 2017, berarti setelah masuk senior notes, ROE-nya hanya 26,39%. Bayangkan teman-teman, udah ada suntikan pinjaman, itu untuk jangka 5 tahun sebesar 5 triliun, ROE-nya malah turun. Tahun 2018 ROE-nya 28,93%, walaupun naiknya dari 2 tahun sebelumnya yaitu 2016 tidak nyampe ngejar juga ya teman-teman. Namun tetap tidak berhasil melampaui ROE 2016, itu tadi maksud kami. Apalagi 2019 ROE-nya yang baru-baru ini teman-teman itu hanya 7,30% saja. Karena itu harga sahamnya tertekan seperti itu teman-teman. Nah, kita tinggal melihat untuk DOIT ini teman-teman. Apakah dalam 2 tahun ke depan harga batu bara bisa terbang atau tidak? Itu yang akan memicu dia punya profit. Hanya itu, sebab kami mengecek tidak ada diversifikasi lain dari DOIT ini di luar jasa coal ya teman-teman, jasa tambang batu bara. Nah teman-teman, kalau kita hitung rata-rata laba bersih DOIT ini selama 10 tahun terakhir itu hanya sekitar 300 sampai 350 miliar per tahun. Lalu bagaimana kira-kira menurut Anda masa depan atau prospek saham ini bila laba bersihnya saja kurang mampu untuk mengcover bunga hutangnya? Misalnya begini, tahun 2016 laba bersihnya 498 miliar, ini di atas rata-rata. Tahun 2017 laba bersihnya 629 miliar, ini masih di atas rata-rata. Pada tahun 2018 laba bersihnya 1.100 miliar, berarti 1,1 triliun, masih di atas rata-rata. Tetapi 2019 kemarin itu jeblok luar biasa besar, itu tinggal 285 miliar di bawah rata-rata. Karena itulah kalau kita lihat sejak 2016 sampai 18, kalau Anda lihat grafiknya teman-teman, grafik harga sahamnya, itu naik terus bukan harga sahamnya. Kenapa? Karena di dalam 3 tahun ini, 2016 sampai 2018, memang labanya jauh melampaui rata-ratanya 300 sampai 350. Jadi wajar dia terbang. Namun sejak 2018, kalau Anda perhatikan, itu sampai saat ini harga sahamnya turun terus. Anjlok itu sudah sekitar 70% sampai pada saat ini. Tertinggi dilihat dari 2018 ini teman-teman. Nah, penyebabnya Anda sudah tahu bukan? Merosot atau anjloknya labanya teman-teman, akibat beban bunga hutang yang begitu besar. Teman-teman, bagaimana dengan valuasinya? Ya, secara general. Pada harga kami buat ini itu 252 ya, DOIT-nya. Itu yang pertama coba cek all parameters of valuation. PBV-nya 0,55 kali, PER-nya minus 9,68, sekali lagi acuannya Q1 2020 ya. Kemudian PSR-nya 0,22, PCFR-nya 0,53. Cek enterprise value per EBITDA juga itu lebih kecil dari 3,42. Jadi secara valuasi sebetulnya harga sahamnya sudah termasuk sangat murah ya teman-teman. Nah kemudian kita coba cek parameter tambahan, DER-nya itu 300% lebih. Kemudian ROE atau ROA-nya itu minus 5,71 dan minus 1,41%. Kemudian dividen payout ratio ini DOIT ini tidak pernah membagi dividen ya teman-teman. Nah itu coba Anda pertimbangkan ya. Kemudian teman-teman dari segi valuasi ya, seperti yang bilang tadi sudah cukup murah. Tetapi akibat besarnya DER ini masih terus-menerus menekan, masih terus-menerus menggerus ya laba perusahaan ini. Untuk membayar bunga pinjaman saja hampir 400 miliar per tahun loh teman-teman. Jadi ini susah untuk move on ya istilahnya teman-teman. Bila laba perusahaannya tertekan, Anda tahu maka EPS-nya pun akan tertekan pula, sehingga PER-nya pun akan tetap tinggi. Dan harga sahamnya pun susah naiknya, logikanya seperti itu. Selain itu, apalagi dalam kondisi seperti ini, fluktuasi kurs juga bisa menjadi ancaman bagi DOIT ini.
Nah, ini logika sederhananya loh teman-teman. Sekali lagi, kecuali kalau dimainin oleh bandar. Itu kita tidak tahu ya teman-teman. Nah, mari kita lanjutkan teman-teman. Dari segi manajemen, dari penelitian kami teman-teman, salah satu pemegang saham Doit ini yaitu Andi Untono, ini secara aktif ternyata melakukan penjualan sahamnya. Berarti beliau adalah insider trading. Sejak tanggal 3 Desember 2018 pada harga sekitar 580 dan sepanjang bulan Desember 2018 Andi Untono ini telah menjual sebanyak 11.894.100 lembar sahamnya ke publik. Kemudian sejak 6 Agustus 2019 Andi Untono kembali menjual sahamnya sampai 27 November 2019 dengan total penjualan sebanyak 487.015.900 lembar saham. Referensi informasi bisa dicek di alamat URL berikut ini, teman-teman. Artinya dengan demikian, teman-teman, publik sekarang ini memiliki komposisi saham yang lebih besar, yaitu 56,66%. Coba Anda pertimbangkan apa artinya bila pemilik saham internal ya melakukan penjualan besar-besaran seperti ini. Itu harus dipertimbangkan ya teman-teman. Nah, baik, yang ketiga teman-teman, kami melihat return earnings emiten ini akhirnya mau tidak mau harus dikeluarkan demi mencicil pokok hutang. Dan pada tahun 2022 nanti baru pelunasan senior notes-nya. Seperti tadi yang kita sudah lihat ya. Kemudian dari segi capex, Doit ini membelanjakan 73 juta US dollar pada tahun 2019 yang sebelumnya sebesar 305 juta US dollar dan ini adalah sebesar 55% dari total CFO-nya. Cukup besar itu teman-teman, itu berarti hanya ada 45% sisanya dipakai untuk membayar cicilan hutang. Karena itulah Doit ini tidak pernah bisa membagi dividen kepada investornya, teman-teman. Seperti pembahasan kita waktu topiknya adalah masalah laporan keuangan ya, teman-teman. Bagaimana mau membagi dividen kalau secara CFO saja tidak mampu? Dia sudah habis dipotong oleh capex dan untuk membayar cicilan hutang dan juga bunganya. Ya, berat ya, teman-teman. Nah, yang kelima, sekalipun jajaran manajemennya rata-rata adalah orang yang banyak pengalaman, namun menghadapi tekanan utang ini memang tidak mudah, teman-teman. Jadi, pengalaman, it's okay. Tapi kalau hutang terlalu banyak juga pusing juga ya, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Yang keenam, jadi menurut Anda sekalian, ya kita rasanya nggak usah kita panjangkan terlalu jauh. Karena kalau kita panjangkan terlalu jauh juga, rasanya ini teman-teman udah bisa menyimpulkan sendiri. Untuk emiten Doit ini, apakah cukup menarik untuk dibeli sahamnya, teman-teman? Nah, menurut pendapat kami, kalau Anda membeli sahamnya, mungkin selama 2 tahun ke depan, dia masih tertekan harga sahamnya. Kecuali, sekali lagi, dimainin oleh bandar, dia diterbangkan, setelah itu ya amblas lagi karena tidak punya dasar fundamental yang kuat sebetulnya kenaikan harga sahamnya. Oke teman-teman, jangan lupa ya, setiap kali kami menyajikan analisa saham di channel ini bukanlah suatu bentuk ajakan ataupun himbauan untuk membeli saham yang sudah dijelaskan. Jadi berlaku prinsip do your own research atau DIOR ya teman-teman. Jadi ini adalah menjadi opini tambahan bagi Anda, selebihnya keputusannya diserahkan kepada Anda untuk membeli atau tidak ya teman-teman. Oke teman-teman, kami kira cukup ya. Terima kasih banyak sudah menonton video kami ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, and share ya teman-teman. Dan supaya Anda bisa mendapatkan video-video yang terbaik dari Elkipamo Indonesia. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya dan salam sukses untuk Anda sekalian.